lagi di channel aku. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai apa itu interVLAN. Juga aku akan mencontohkan implementasinya langsung seperti biasa di Cisco ya teman-teman. Tetapi sebelum aku lanjut ke penjelasan mengenai interVLAN, aku mau mendisklaimer terlebih dahulu bahwasanya pada video kali ini tuh akan masih berkesinambungan dengan video sebelumnya, yaitu mengenai VLAN trunking. Jadi ketika nanti aku melakukan konfigurasi, itu tuh akan berkesinambungan dengan konfigurasi yang kemarin mengenai VLAN trunking. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke penjelasan mengenai interVLAN. InterVLAN adalah konsep dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komunikasi antar VLAN ataupun Virtual Local Area Network. Sederhananya tuh, VLAN itu kan seperti ruangan-ruangan yang terpisah yang seperti aku jelaskan kemarin dalam satu switch yang sama. Walaupun mereka ada di switch yang sama, secara default mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka berbeda VLAN. Nah, interVLAN ini tuh bekerja dengan bantuan perangkat jaringan yang memiliki kemampuan routing ataupun bekerja di layer 3 ya teman-teman, seperti router ataupun multi-layer switch yang aku jelaskan kemarin. Nah, perangkat ini akan menerima data dari satu VLAN lalu meneruskannya ke VLAN lain. Jadi kayak misalnya menerima data dari VLAN 11, terus tujuannya ke VLAN 12. Jadi nanti itu akan disesuaikan dengan alamat tujuan. Kan kemarin pada VLAN trunking itu kalau berbeda VLAN itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena ibaratnya berbeda ruangan. Tetapi fungsi interVLAN itu adalah agar si VLAN-VLAN yang berbeda ini tuh bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini ada tentang metode dari interVLAN itu sendiri. Yang pertama itu ada router on a stick, jadi menggunakan satu router dan menggunakan satu interface trunk. Lalu ada metode SVI, yaitu Switch Virtual Interface. Jadi kita akan menggunakan multi-layer switch nih teman-teman. Jadi secara intinya nih, interVLAN itu adalah untuk menghubungkan jaringan yang terpisah ataupun VLAN yang berbeda agar bisa saling bertukar data melalui proses routing. Tetapi sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin teman-teman masih kurang mengerti mengenai perbedaan router dan SVI yang multi-layer ini. Nah, router sendiri itu berfungsi untuk bekerja di jaringan yang skalanya besar, seperti WAN ataupun LAN. Berbeda dengan SVI atau Switch Virtual Interface, itu tuh bekerja di jaringan yang kecil ataupun di jaringan lokal ya teman-teman. Jadi nanti juga ketika aku implementasi konfigurasinya akan ada sedikit perbedaan mengenai konfigurasi router dan juga konfigurasi SVI. Nah, sekarang aku masuk ke penjelasan mengenai apa itu DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Dalam prosesnya terdapat DHCP server yang menyediakan kumpulan alamat IP yang disebut sebagai pool, dan juga DHCP client seperti komputer, laptop, ataupun HP ya teman-teman, yang meminta IP saat terhubung ke jaringan. Server kemudian akan memberikan IP beserta pengaturan lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS. Nah, dengan adanya DHCP, konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga mengurangi kesalahan seperti IP yang sama pada beberapa perangkat. Nah, fitur DHCP ini tuh memudahkan kita agar kita itu tidak perlu memberikan alamat IP secara manual. Lalu kita masuk ke penjelasan mengenai SVI atau Switch Virtual Interface. Nah, Switch Virtual Interface itu merupakan interface virtual pada switch layer 3 yang digunakan untuk memberikan alamat IP juga pada sebuah VLAN. Walaupun tidak berbentuk port fisik seperti router, SVI itu tetap berfungsi seperti interface biasanya karena memiliki IP address. SVI itu biasanya digunakan sebagai default gateway untuk perangkat dalam VLAN tersebut.
Jadi, jika ada perangkat yang ingin berkomunikasi ke jaringan lain atau ke VLAN lain, data akan dikirim ke IP yang ada di SVI. Lalu switch akan melakukan routing. Nah, dengan adanya SVI sendiri itu, switch layer 3 itu bisa langsung menghubungkan antar VLAN tanpa perlu router tambahan. Nah, di sini ada perbedaan antara switch layer 3 dan juga router. Switch Virtual Interface atau SVI itu berfungsi sebagai default gateway pada VLAN dan untuk menghubungkan antar VLAN di dalam jaringan lokal saja. Cara kerjanya, perangkat dalam VLAN mengirim data ke IP SPI. Lalu switch layer 3 itu langsung melakukan routing ke VLAN tujuan secara internal sehingga prosesnya itu lebih cepat dibandingkan router. Nah, router sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda atau VLAN yang berbeda, termasuk ke internet atau ke jaringan luar. Cara kerjanya, data dari satu jaringan masuk ke router, kemudian router menentukan jalur dan meneruskan ke jaringan tujuan. Perbedaan secara garis besar ya teman-teman, SVI itu ada di switch dan juga untuk interVLAN dalam jaringan LAN saja. Juga manfaatnya itu lebih cepat SVI itu. Sedangkan router merupakan perangkat yang terpisah dari switch itu sendiri. Untuk fungsinya itu untuk jaringan yang lebih luas, seperti WAN. Juga lebih fleksibel ya teman-teman. Nah, mungkin cukup segitu dulu mengenai penjelasan interVLAN. Sekarang aku bakal langsung lanjut aja ke penjelasan di topologinya di Cisco. Nah, di sini aku udah ada topologinya ya teman-teman yang aku gunakan pada video kemarin, yaitu mengenai VLAN trunking. Untuk melakukan konfigurasi interVLAN, aku mau pakai router dulu di sini ya teman-teman. Aku mau nambahin router yang ini, yang 2911. Kita simpan di sini. Lalu aku akan menghubungkan menggunakan kabel yang automatic. Nah, kalau sudah seperti ini, di switch yang di sini kita konfigurasi trunk terlebih dahulu. Kalian klik ke CLI, enable configure terminal, lalu interface pas Ethernet 0/6 ya teman-teman, dari switch satu ini tuh ke router pas Ethernetnya 0/6. Lalu kita perintahkan switch port mode trunk. Nah, di sini masih merah ya teman-teman karena router sendiri itu harus dihidupkan terlebih dahulu si portnya. Jadi kalian klik ke CLI atau CLI, tulis dulu. Lalu jawab enable, berikan perintah enable, lalu berikan perintah configure terminal. Sekarang kita masuk ke interface GO ini tuh gigabyte ya teman-teman, ataupun fast ethernetnya di router. Jadi interface GO, lalu berikan perintah no shutdown. Nah, di sini udah oranye ya teman-teman, atau sudah mulai mengaktifkan. Kita percepat. Nah, di sini udah hijau. Lalu sekarang aku bakal masuk ke konfigurasi interVLAN itu sendiri. Nah, di sini udah hijau ya teman-teman. Sekarang aku bakal masuk ke bagian konfigurasi interVLAN itu sendiri. Kita klik router lagi. Kalian exit terlebih dahulu, lalu berikan perintah interface gigabyte 0/0.10. Nah, titik 10 itu adalah untuk penandaan VLAN ya teman-teman, karena di jaringan kali ini aku pakai dua VLAN 10 dan 20. Aku masukin dulu interface gigabyte VLAN 10. Nah, interface sudah, kita sekarang masuk ke bagian encapsulation .LAN queue 10 juga, karena masih sama-sama di VLAN 10. Encapsulation.LAN queue 10. Lalu kita masuk ke bagian IP address 192.168.1.1 ya teman-teman, seperti yang ada di sini.
IP address-nya sudah, lalu berikan subnet mask 255.0 ya teman-teman. Nah, kita exit lagi, lalu lakukan perintah yang sama untuk interface di VLAN 20. Exit interface gigabyte titik 20. Lalu kita masukkan perintah encapsulation .1q20 encapsulation.1q20. Lalu kita berikan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Exit. Di sini udah ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi interVLAN di router. Sekarang aku bakal contohin konfigurasi interVLAN di switch layer 3. Kalian klik terlebih dahulu. Lalu berikan perintah enable. Configure terminal. Kita langsung masuk ke bagian VLAN 10. Kalian tuliskan. Kita berikan perintah interface VLAN 10. Jadi kita tidak menggunakan interface gigabyte. Jadi kita langsung masuk ke bagian interface VLAN 10. Nah, sini udah. Sesudah itu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 ya teman. IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya 255. Enter. Exit dulu. Lalu kita sekarang masukkan interVLAN yang VLAN 20. Kita tulis interface VLAN 20. Interface VLAN 20. Lalu kita berikan perintah lagi IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, di sini udah ya teman-teman. Sekarang aku bakal masuk ke konfigurasi DHCP. Pertama-tama aku bakal melakukan konfigurasi DHCP itu di router terlebih dahulu. Nah, kalian klik router ini. Nah, kita exit terlebih dahulu. Configure terminal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian DHCP ya teman-teman dengan memasukkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Misalnya VLAN 10 terlebih dahulu ya. IP DHCP full VLAN 10. Lalu kita masukkan network atau ID pertama jaringan, network 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 ya teman-teman networknya. Lalu sekarang kita berikan perintah router default atau default router. Nah, default router ini tuh berfungsi sebagai ID dari si router tersebut. Jadi nanti semua jaringan itu IP routernya itu akan sama. Misalnya nih di VLAN 10, default routernya itu 192.168.1.1. Nanti di seluruh jaringan yang VLAN 10 itu default routernya akan 192.168.1.1. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan penulisan. Aku ulang kembali. Kita tulis default. Emang gak boleh typo ya teman-teman. Jadi kalau typo sedikit itu berpengaruh. Default router 192.168.1.1.
Lalu kita masuk ke bagian DNS server. Kita gunakan DNS yang umum-umum saja ya teman-teman. Contohnya tuh 8.8.8.8. Oke, kita exit. Lalu lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Lalu kita lakukan perintah yang sama, yaitu memberikan perintah ipdhcp. ipdhcp full VLAN 20. ipdhcp full VLAN 20. Lalu kita masukkan network atau ID pertama jaringan 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke bagian default router ataupun ID routernya di VLAN 20. Default router dengan ID-nya 192.168.2.1. Lalu kita masuk ke bagian DNS server. DNS server 8.8.8.8. Lalu kita end. Nah, sekarang kita coba nih, apakah konfigurasi DHCP kita sudah berhasil nih di jaringan. Aku coba dulu di VLAN yang 10. Kalian klik VLAN 10, lalu klik bagian desktop. Di IV configuration, kalian klik. Nah, di sini kan static ya teman-teman. Coba kita rubah ke DHCP. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini DHCP successful ya teman-teman. Mohon maaf, di sini ada keterangan DHCP request successful ya teman-teman, atau DHCP kita di jaringan ini tuh berhasil. Nah, ini kan di VLAN 10 ya. Kita coba lihat nih. Di VLAN 20 apakah juga berhasil si fitur DHCP-nya. Kita klik bagian desktop, lalu IV configuration DHCP. Kita tunggu. Nah, DHCP juga request successful ya di VLAN 20. Oke, sekarang aku bakal ngerubah dulu nih semua jaringan ini ke fitur DHCP. Nah, sekarang aku bakal coba contohin fitur DHCP juga nih teman-teman, tapi di switch layer 3. Nah teman-teman, kan tadi aku udah konfigurasi DHCP di router ya teman-teman. Sekarang aku mau nyoba contohin ke kalian nih cara konfigurasi di switch layer 3. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian bahwasannya tadi aku nambahin 2 device, yaitu PC8 dan PC9 ya teman-teman. Aku juga udah ngelakuin konfigurasinya, sekarang aku langsung masuk aja ke konfigurasi DHCP di switch layer 3. Disclaimer ya teman-teman, sebenarnya tidak ada perbedaan konfigurasi mau di router ataupun di switch layer 3. Tapi agar kalian lebih mengerti aja, aku contohin ya teman-teman. Kita seperti biasa berikan perintah ipdhcp full VLAN 29. Lalu kita masuk ke bagian network 29.29.29.0 dengan subnet mask 255.255.255. Dan juga kita berikan perintah tetap saja default router dengan IP 29.29.29.1 ya teman-teman. Dan juga di bagian DNS servernya, DNS server, yaitu aku bakal pakai yang umum-umum aja 888. Lalu M. Sekarang kita cek apakah sudah bisa melakukan DHCP di switch layer 3 juga. Kita klik PC8, bagian desktop, IV configuration, dari static aku rubah ke DHCP ya teman-teman.
Kita tunggu. Nah, DHCP request sukses ataupun successful. Jadi di sini berhasil ya teman-teman, tanpa kita perlu mengisi IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server secara manual, tetapi sudah diisikan secara otomatis dengan melakukan konfigurasi DHCP. Untuk penjelasan lebih lanjut, aku bakal nyontohin lagi nih di topologi selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke topologi selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini aku ada topologi lagi ya, teman-teman, untuk membuat teman-teman lebih paham nih tentang konfigurasi VLAN trunking dan interVLAN. Nah, ini tuh masih bentuk awalnya aja ya, teman-teman, belum aku konfigurasi akses, trunking, itu belum ya, teman-teman. Nah, aku akan melakukan konfigurasi dulu di semua switch, nanti baru aku lakuin konfigurasi DHCP di router. Seperti biasa, kita klik di switch pertama misalnya CLI, lalu enable configure terminal. Kita masukkan VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Nah, aku udah melakukan konfigurasi nama-nama VLAN-nya ya teman-teman. Sekarang aku bakal masuk ke konfigurasi mode akses untuk menentukan nih di switch ini tuh masuknya ke VLAN mana saja. Nah, seperti biasa kita akan masuk ke mode interface. Interface range fast ethernet 0/1 sampai 2 ya teman-teman, di sini tuh 1 dan 2. Interface range fast ethernet 0/1 sampai 2. Lalu kita berikan perintah switch port mode akses. Switch port akses VLAN 11. Nah, di sini orange ya teman-teman, atau sedang melakukan konfigurasinya. Nah, untuk di switch-switch selanjutnya kalian sesuaikan saja ya teman-teman, seperti contoh di sini nih. Ini untuk VLAN 12, jadi kalian sesuaikan nanti portnya. Aku akan melakukan konfigurasi switch port mode akses dulu ya. Nah, aku udah selesai ngelakuin konfigurasi switch port mode akses ya teman-teman. Sekarang aku bakal langsung lanjut ke konfigurasi switch port mode terang terlebih dahulu, sebelum kita lanjut ke DHCP. Seperti biasa, kalian klik switch, lalu kita masukkan interface fast ethernet 0/5. Kenapa 0/5? Karena switch pertama ini tuh mengarah ke switch tengah dengan fast ethernet 0/5. Interface fast ethernet 0/5, lalu berikan perintah switch port mode terang. Lalu berikan juga perintah switch port terang load VLAN 11, 12, dan 13. Exit. Lalu lakukan perintah switch port mode terang juga di switch yang di tengah dan di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku udah ngelakuin konfigurasi di seluruh jaringan yang di sini ya, teman-teman. Sekarang aku bakal langsung lanjut aja ke konfigurasi DHCP atau yang interVLAN juga ya, teman-teman. Kita klik router terlebih dahulu ke CLI atau CLI,
enable. Lalu berikan perintah configure terminal. Bentar. Ya. Nah, kita nyalakan routernya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini masih merah ya. Kita berikan perintah interface gigabyte 0/0, lalu berikan perintah no shutdown. Ya. Nah, di sini berubah ya teman-teman, dari merah seperti tadi menjadi oranye dan nanti lama kelamaan akan hijau. Nah, dipercepat hijau ya teman-teman. Lalu sekarang kita masukkan perintah yang interVLAN. Kita klik lagi, lalu bisa exit dulu, bisa langsung. Kita masukkan perintah interface gigabyte nih, 0/0 titik VLAN yang kita daftarkan. Aku bakal mulai dari VLAN 11 terlebih dahulu. 11, lalu tinggal ya. Kita berikan perintah encapsulation.1q 11 dengan IP address-nya, IP address 11.11.11.1, subnet mask 255.255.255.0. Nah, udah kita lakuin perintah yang sama untuk interVLAN ini tuh bagian VLAN 12 dan juga 13 ya teman-teman. Nah teman-teman, aku udah melakukan konfigurasi encapsulation-nya ya teman-teman untuk memasukkan interVLAN. Sekarang aku bakal langsung masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Nih, sebelum aku konfigurasi DHCP, di sini IP-nya masih kosong ya teman-teman tuh. Sekarang aku bakal langsung masuk ke konfigurasi DHCP. Seperti biasa kita masukkan IP DHCP pool VLAN 11. Lalu network atau ID pertama jaringan 11.11.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu default router 11.11.11.1 dengan DNS servernya tetap kita gunakan 8.8.8.8 karena 8.8.8.8 itu merupakan DNS server yang cukup umum ya teman-teman, atau sangat umum sebenarnya. Jadi kita gunakan yang umum saja, lalu kita exit. Nah, lakukan IP DHCP pool ini tuh sampai ke VLAN 13 ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi interVLAN dan juga DHCP-nya sudah aku lakukan ya teman-teman. Sekarang aku bakal coba cek nih, apakah konfigurasi yang aku ini berhasil atau belum. Kita coba di VLAN 11 terlebih dahulu ya, divisi 0. Nah, dari statik kita rubah ke DHCP. Nah, di sini successful ya teman-teman. Syukurnya itu di sini DHCP request successful ataupun berhasil. Kita cek juga di VLAN 12. VLAN 12 desktop IP configuration DHCP. Nah, sama-sama successful ya. Nah, terakhir kita cek nih di VLAN 13 juga. Desktop IP configuration DHCP. Nah, sama-sama successful ya teman-teman. Sekarang aku bakal rubah dulu nih semua device yang ada di sini, semua PC ini tuh jadi ke fitur DHCP.
Nah, semuanya udah aku rubah ke DHCP ya teman-teman. Sekarang aku mau nyoba nih ping dari VLAN 11 ke VLAN 13 untuk memastikan apakah berbeda VLAN itu sudah bisa berinteraksi atau belum. Kita cek dulu IP VLAN 13 itu titik 2 ya teman-teman. Aku coba ping dari PC 0. Kita ke bagian command prompt. Ping 13.13.13.2 ya teman-teman. Enter. Nah, di sini masih pingin 32 bytes itu up data, masih RTO, tapi lama-kelamaan itu reply ya teman-teman, karena mau bagaimanapun berbeda VLAN itu masih membutuhkan sedikit waktu untuk bisa saling berbagi pesan. Kita coba lagi ke PC 3 misalnya di sini nih. 12.12.3 ping 12.12.12.3 ya teman-teman, dari VLAN 11 ke VLAN 12. Masih sama, kita tunggu request timeout, tapi akhirnya TTL ya teman-teman. Oke, mungkin sekarang aku nyoba nih untuk berbagi pesannya di sini aja. Misalnya dari PC 11 ke PC 4D ini, PC 4. Nah, in progress, pilot ya teman-teman, karena memang butuh waktu. Untuk membuatnya menjadi successful, kita coba klik 2 kali. Dan di sini berhasil ataupun tampilnya sudah successful ya teman-teman. Oke, aku masih penasaran, kita coba lagi dari PC 6 nih, dari PC 6 ke PC 9. In progress, pilot, klik 2 kali, successful. Nah, itu dia ya teman-teman penjelasan mengenai interVLAN itu sendiri dan konfigurasi dari VLAN trunking hingga interVLAN. Aku harap video kali ini tuh benar-benar bisa bikin kalian mengerti apa itu VLAN trunking dan apa itu interVLAN. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari aku pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!